Halo Shalom, selamat datang di YouTube channel Kerinduanku Church bersama dengan saya, Pastor Daud Suryawijaya. Sebelum memulai renungan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk kasih kebaikan Tuhan di dalam hidup setiap kami ya Bapa, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Itu semua karena kasih, anugerah dan perlindungan Tuhan. Kami percaya kami selalu menjadi anak kesayangan Tuhan, kami selalu diberkati Tuhan. Kalau pada hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami mau mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati agar setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba merupakan isi hati Tuhan Yesus yang mau Engkau sampaikan pada siapapun yang mendengarkan firman-Mu ya Bapa pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah kepada setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya akan membawakan satu renungan mengenai bebas dari kepahitan. Simple temanya, tentang kepahitan. Tanpa kita sadari, mungkin selama ini kita seringkali membawa kepahitan itu kemana-mana Bapak Ibu Saudara. Tanpa kita sadari, kita seperti sedang membawa sampah di dalam saku kita. Kita bawa kemana-mana, lama-lama baunya tercium, tidak sedap, dan akhirnya bahkan bisa jadi nggak menjadi kesehatan buat kita, menjadi penyakit buat kita Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, kepahitan itu harus segera kita hilangkan. Harus segera kita musnahkan dari hidup kita Bapak Ibu Saudara. Ibrani 12 ayat 15 demikian firman Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Firman Tuhan berkata, akar pahit akan menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Banyak Bapak Ibu Saudara, karena akar pahit orang membenci, bahkan bisa membunuh orang-orang terdekat di dalam hidupnya. Banyak orang-orang yang karena akar pahit akhirnya membenci dan akhirnya mereka merugikan banyak orang Bapak Ibu Saudara. Tipu sana tipu sini. Mereka banyak akhirnya membenci satu dengan yang lain. Tidak sedikit Bapak Ibu Saudara antara ibu dan anak atau antara saudara Bapak Ibu Saudara itu saling membenci, perang dan akhirnya bisa saling membunuh Bapak Ibu Saudara. Kepahitan itu ibaratnya seperti kita minum racun tapi berharap orang lain yang mati. Akhirnya kita sendiri yang rusak, hati kita menjadi keras dan sukacita pun lenyat di dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Dan kepahitan itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Dia dimulai dari rasa sakit yang tidak diampuni. Kita memendam rasa sakit kecewa dan kita gak mau mengampuni Bapak Ibu Saudara. Kekecewaan yang terus disimpan atau pengkhianatan yang terus dibiarkan membusuk di dalam hati kita. Ingat, hati kita mungkin orang tidak tahu, tapi Tuhan tahu kedalaman hati kita. Kita tidak bisa menyembunyikan kepahitan dari Tuhan. Karena akan terpancar dari hidup kita Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, itu berasal dari hati kita. Tuhan mau kita itu bebas dari yang namanya kepahitan. Karena kepahitan dapat merusak juga hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan dengan diri sendiri dan dengan orang lain Bapak Ibu Saudara.
Kita akan belajar bersama-sama pada hari ini. Poin yang pertama yaitu kepahitan mengikat dan menghancurkan. Efesus 4 ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Bapak Ibu Saudara, kepahitan itu merampas sukacita kita, mengaburkan pandangan kita, dan membuat kita sulit untuk percaya pada orang lain. Saya suatu kali pernah kepahitan dulu, Bapak Ibu Saudara, kepahitan dengan teman baik saya sendiri. Sehingga semenjak saat itu, Bapak Ibu Saudara, saya sulit untuk bisa percaya dengan orang. Apalagi orang-orang yang di dekat saya. Saya merasa saya menganggap semua orang lain sama. Saya menganggap semua orang yang dekat dengan saya itu bisa menyakiti saya, Bapak Ibu Saudara. Akar pohon yang kuat menembus aspal. Kepahitan yang dibiarkan akan menghancurkan fondasi di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Seperti akar pohon yang kuat, sangat kuat, dia bisa menembus aspal. Begitu juga kepahitan jika dibiarkan akan menghancurkan fondasi hidup kita. Akhirnya kita makin lama makin jauh dari Tuhan. Kita kecewa sama Tuhan, kita mulai mempertanyakan kuasa Tuhan. Kita mulai mempertanyakan apakah Tuhan ini ada atau enggak. Kepahitan akan membelenggu kita karena luka masa lalu. Dan membutakan kita terhadap berkat pada masa kini. Kepahitan itu membelenggu pada luka masa lalu kita. Kita akan terikat pada masa lalu, luka-luka pada masa lalu. Sehingga ketika Tuhan Yesus kasih berkat pada saat ini, kita gak merasakan berkat itu, Bapak Ibu Saudara. Karena yang kita simpan di hati kita hanya dendam, kepahitan, hanya kebencian, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu mungkin bukan Tuhan belum memberikan berkat pada saat ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi mungkin saat ini engkau terlalu banyak simpan di dalam hatimu sampah. Engkau terlalu banyak menyimpan di dalam hatimu. Hatimu penuh dengan kebencian, kepahitan, dengan segala hal-hal yang buruk, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana caranya Tuhan mau memberkati kita, mengisi hati kita dengan sukacita damai sejahtera kalau kita gak mau membuang yang namanya kepahitan, kebencian di dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu mari rilis segala rasa benci, segala kepahitan di dalam hidup kita, dan izinkan Tuhan untuk taruh, menyimpan, memberikan kepada kita sukacita, damai sejahtera. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, poin yang kedua adalah Yesus membebaskan kita dari kepahitan. Efesus 4 ayat 32, demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu Saudara, bebas dari kepahitan dimulai dari yang namanya mengampuni. Mengampuni, Bapak Ibu Saudara, bukan karena orang itu pantas untuk diampuni, tapi karena kita sudah terlebih dahulu diampuni oleh Kristus. Kalau kita aja diampuni sama Tuhan, Tuhan Yesus mau datang ke dunia ini, mati di atas kayu salib untuk Bapak Ibu Saudara dan saya, mengampuni segala dosa pelanggaran kita. Maka kita sebagai anak-anaknya, kita juga harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Contoh di Alkitab, Yusuf memilih mengampuni saudara-saudaranya dan melihat rencana Tuhan di balik luka-luka di dalam hidupnya. Yusuf kurang korban perasaan apa, Bapak Ibu Saudara? Dia dijual jadi budak, dia difitnah, dia masuk penjara dan lain sebagainya. Tapi dia gak pernah membalas kejahatannya yang telah dia terima, Bapak Ibu Saudara.
kepada saudara-saudaranya yang sudah berbuat jahat pada dia, Bapak Ibu Saudara. Namun sebaliknya ketika saudara-saudaranya susah, dia justru memberkati saudara-saudaranya itu. Saat ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau untuk membebaskan kita yang namanya dari kepahitan, dari kebencian di dalam hidup kita. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara dan saya, kita itu jadi orang yang merdeka. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau saya untuk jadi orang merdeka. Amin. Mungkin engkau bilang, Pak saya udah merdeka kok Pak, saya udah gak dijajah sama Belanda, saya udah gak pernah dijajah sama Jepang. Saya udah merdeka Pak dari kesulitan ekonomi, saya udah merdeka Pak dari hidup saya yang belum ada pekerjaan, sekarang saya punya pekerjaan Pak, dan lain sebagainya. Saya udah merdeka Pak, saya udah gak di dalam tahanan, saya udah gak di penjara Pak. Tapi mari kita lihat hati kita. Jangan-jangan hati kita masih terbelenggu Bapak Ibu Saudara. Terbelenggu oleh apa? Dosa. Masih jadi tawanan iblis Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, mari kita rilis pengampunan. Kita izinkan Tuhan untuk membebaskan kita dari kepahitan. Jangan lagi kita mau hidup di dalam kepahitan. Karena akan merugikan hidup kita. Ambillah keputusan hari ini. Kita bilang pada diri kita, hati kita, hari ini aku memilih untuk mengampuni dan melepaskan segala kebencian, mengampuni semua orang-orang yang pernah bersalah kepada hidupku. Mari kita lakukan doa pengampunan. Kita bilang, Tuhan, aku melepaskan pengampunan kepada sebut nama orang itu. Dan aku tidak mau lagi mengingat kebencian yang ditimbulkan dari orang itu. Tuhan Yesus gantikan segala kepahitan dengan sukacita, damai sejahtera. Maka saya percaya ketika kita meminta, Tuhan Yesus pasti beri yang terbaik. Tuhan Yesus pasti sayang kepada setiap kita dan membalut luka hati kita. Dia gantikan duka cita menjadi sukacita. Ingat, kepahitan bukan sekedar emosi, tapi itu adalah belenggu rohani. Yesus sudah datang untuk mematahkan belenggu itu. Saya doa, Bapak Ibu Saudara dimampukan untuk bebas dari kepahitan. Dan selalu ingat bahwa yang punya surga, crazy in love with you. Mari kita akan menyanyikan sebuah lagu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam Yesus. Mari kita angkat tangan kita katakan, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap pada Yesus. Katakan, ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Katakan, ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan,
seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. God bless you all.